Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Kabupaten Gresik beserta jajarannya, Ibu Ketua CMA Kabupaten Gresik dan ibu-ibu PCA se-Kabupaten Gresik serta para pendengar yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah serta nikmat sehat dan serta iman yang kuat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengikuti pengajian Gerakan Perempuan Mengaji secara online. Sholawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kepada kita, jalan kebenaran, yaitu ad-dinul Islam, dan hanya kepada beliaulah nanti kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, inilah kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami datang tiada sekutu bagimu. Kami datang, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanyalah untuk-Mu, dan segala kekuasaan hanya padamu, tiada sekutu bagimu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan ini, Riza Agustina dari Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Kabupaten Gresik, menyampaikan tentang meraih haji mabrur. Ibu-ibu, 1 minggu ini dan sampai 1 bulan ke depan, banyak saudara-saudara kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Semoga kita semua akan mendapatkan kesempatan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji bukanlah gelar atau atribut, ibu-ibu sekalian, tetapi ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang menuntut kepasrahan kepada Allah dalam menunaikannya untuk meraih ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, prosesnya adalah berat, memerlukan istitoah secara fisik termasuk kesehatan dan rohani. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang melaksanakannya pada tahun ini, mudah-mudahan bisa meluruskan niat beribadah haji karena Allah semata, menata hati dan ikhlas. Insya Allah seluruh proses dapat dijalani dengan hati yang tumakninah. Beribadah haji itu adalah suatu ibadah yang dikerjakan secara berjamaah secara luas pada waktu yang bersamaan, yang melibatkan jutaan muslim-muslimah dari berbagai negara yang berlatar belakang berbeda. Keterbatasan dan kemampatan berhaji dalam seluruh prosesnya, termasuk di Arafah dan Mina, menuntun jiwa kebersamaan. Para jemaah haji di sini tidak
bisa egois. Karenanya untuk ini diperlukan rasa peduli, saling berbagi, membantu, serta memberi kelonggaran antar jemaah. Inilah wujud ukhuwah Islamiyah yang mesti harus dipraktekkan di tanah suci Mekah. Melakukan ibadah haji harus dengan syarat sesuai dengan syariat dan sunnah Nabi Muhammad SAW secara khusyuk. Bila nanti pada perbedaan dalam praktek ibadah yang sifatnya khilafiyah, jangan saling menyalahkan, sehingga diperlukan toleransi atas perbedaan secara tanawu. Sehingga selama berhaji kita juga dilarang mengucapkan ujaran yang faros atau jorok, fusuk yang khianat, dan jadal, dilarang bertengkar. Maka dalam kehidupan sehari-hari setelah berhaji, perangai buruk itu jangan dilakukan, termasuk bermedia sosial. Jadi kita menjaga bagaimana ibadah haji ini supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya dengan khusyuk sesuai syariat dan menjauhi larangan-larangannya. Ibu-ibu sekalian, meraih haji mabrur adalah harapan dari setiap muslim yang ketika menunaikan ibadah haji di tanah suci. Haji mabrur adalah haji yang pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan imbalan surga. Hadis Bukhari, al-haji mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi jemaah haji mabrur selain surga. Selain itu, selain berkaitan dengan pahala yang diterima Allah, haji mabrur juga berkaitan dengan ibadah haji yang tidak dicampuri dan tidak ternodai dengan kesombongan atau dosa-dosa lainnya. Meraih haji mabrur berarti semakin tertanam kepada diri kita kebaikan-kebaikan yang utama selama proses ibadah haji sampai pulang ke tanah air. Ibu sekalian, bagaimana supaya kita dapat meraih haji mabrur? Tentu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat meraih haji mabrur antara lain pertama yaitu meluruskan niat ibadah. Untuk meraih haji mabrur, seorang muslim wajib meluruskan niatnya saat beribadah haji. Wajib hukumnya untuk menunaikan ibadah ini sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah serta memenuhi rukun Islam yang kelima. Niat yang lurus akan menjaga kemurnian tujuan ibadah haji, karena setiap muslim yang sudah berhaji wajib menjauhi pikiran dan hasrat untuk menaikkan status sosial atau pamer kesolehan setelah berhaji. Karena ada Bapak dan Ibu sekalian, orang kalau tidak dipanggil Bu Haji itu marah. Kenapa? Karena haji itu mahal. Saya itu bayar mahal, ya nama saya harus diganti dengan Bu Haja, itu ada. Kemudian dalam tulisan resmi juga kalau tidak ditulis itu juga, loh saya itu loh haji bayar mahal, ya harus ditulis Haja, itu ada Bapak Ibu. Makanya kita harus meluruskan niat ibadah mulai dari berangkat dari rumah sampai pulang ke rumah dan sampai perjalanan kita, insya Allah istiqomah dalam sampai akhir kita tetap menjaga niat kita. Melaksanakan haji adalah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua yaitu memahami arti dari rukun dan wajib haji. Ibu-ibu sekalian, meraih haji mabrur juga bisa didapatkan dengan memahami filosof mengenai rukun haji dan wajib haji. Seorang muslim juga perlu menguasai bacaan-bacaan doa dalam berbagai tahapan ibadah haji. Memahami filosof serta berbagai bacaan doa akan membantu seorang muslim lebih khusyuk selama menjalani ibadah haji di tanah suci. Yang ketiga yaitu fokus selama berhaji. Ibu sekalian, selama menunaikan ibadah haji, berfokuslah pada hal yang substantif. Maksudnya fokus pikiran dan energi untuk melaksanakan rukun haji serta wajib haji secara khusyuk. Seperti diketahui, kita tahu ada rukun haji, yaitu apa saja Bapak Ibu? Rukun haji yang wajib dipenuhi seorang muslim adalah niat atau ihram,
2 wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, bercukur serta tertib. Kemudian sementara wajib haji memiliki 6 butir juga seperti ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, menghindari perbuatan terlarang dalam keadaan berihram, serta melaksanakan tawaf wada bagi yang akan meninggalkan kota Mekah. Ibu sekalian, baik rukun dan wajib haji ini wajib dipenuhi, karena jika salah satunya tak dilaksanakan, maka ibadah hajinya adalah tidak sah. Oleh karena itu, seorang muslim harus fokus selama ibadah haji, karena mungkin saja akan menemui cobaan yang harus dihadapi, maka harus sabar dan tenang dan berkepala dingin demi menjaga rukun dan wajib haji tadi. Karena ada Bapak Ibu setelah pulang wukuf perjalanan pulang menuju ini karena salah faham, selisih faham, akhirnya menimbulkan pertengkaran. Itu ada Ibu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian karena capek akhirnya menimbulkan emosi. Ini juga harus kita kendalikan, maka kita harus sabar karena tidak sedikit yang dilayani oleh pemerintah Saudi dan Indonesia. Maka kita harus sabar dan nurut apa aturan-aturan yang ada di sana. Ibu sekalian, menjadi haji mabrur adalah orientasi utama dari seluruh proses haji seorang muslim. Hadis Ahmad mengatakan, qala Rasulullah, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur? Qala it'amut ta'am wa ifsa'ul salam. Artinya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu haji mabrur? Rasulullah SAW menjawab, memberikan makanan dan menebarkan kedamaian. Di antara tanda kemabruran seorang yang telah menunaikan ibadah haji, yaitu pertama, menghiasi diri dengan amal kebaikan. Amal kebaikan. Jadi apa Ibu amal kebaikan itu? Amal kebaikan yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi an nabiyyin wa talmal 'alal hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sya'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqun wa ulaika humul muttaqun. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kebaikan itu ada 6 jenis. Barang siapa yang menyempurnakan 6 amal ini, maka dia telah menyempurnakan kebaikan. Apa saja? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kitab dan nabi. Yang kedua, menginfakkan harta yang ia cintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan peminta-meminta. Yang ketiga, menegakkan sholat. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang kelima, memenuhi janji. Dan yang keenam, sabar atas ujian kemiskinan dan kesulitan. Yang kedua, untuk tanda-tanda kemabruran yaitu berkontribusi dan memiliki kepedulian sosial. Istilahnya, seseorang ini setelah pulang haji itu tidak tambah pelit, tambah loman. Kemabruran haji seorang muslim terwujud dalam kepedulian dan ringan membantu sesama, menebar salam dan menjadi jalan terwujudnya kedamaian, serta bertutur kata dan berucap semakin baik. Yang ketiga yaitu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga dan kehidupan di bermasyarakat. Mabrur haji seorang muslim terwujud dengan memiliki komitmen menjaga keharmonisan hidup di tengah masyarakat, mengaktualisasikan kepatuhan seperti kepatuhan menjaga larangan ihram, mempertahankan integritas moral yang telah diperoleh selama haji, dan diamalkan sembahyang hajatnya. Semoga kita semua dapat panggilan melaksanakan ibadah haji dan menjadi hadiah mabrur. Demikian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ya mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.